Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Buat yang baru menemukan Radio Jurik, alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita bagian kedua yang memiliki judul Pulang Mudik. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kali ini semakin jelas terdengar suara seperti ada yang melompat. Dan suara yang melompat tersebut berhenti tepat di depan pintu kamar mandi. Heran juga, padahal sebagaimana ayahku, termasuk aku juga orang yang mengedepankan logika. Aku tidak mudah percaya sesuatu di luar nalar yang berkenan dengan hantu, setan dan sejenisnya. Tapi suara itu membuat bulu kuduku meremang berdiri dan aku merasa was-was, menduga-duga akan apa atau siapa sepertinya saat itu sudah berada berdiri persis di depan pintu kamar mandi. Saat aku membuka pintu kamar mandi, aku mengumpulkan nyali terlebih dahulu. Jantungku berdebuk-debuk sangat kencang. Namun ketika membuka pintu kamar mandi, ternyata aku tidak melihat siapapun atau apapun di dalam kamar mandi. Pada malam tertentu aku juga kerap terbangun karena mendengar ada suara yang melangkah lalu lalang di luar kamar mandi. Pada awalnya kukira itu adalah ayahku atau ibu aku. Panggil mereka Pa, Ma, Ma. Tidak ada yang membalas satupun sahutanku. Lalu aku membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Pernah juga saat ada suara seperti orang yang sedang berjalan, itu aku sengaja hanya mendiamkan, tidak menyapa. Namun kemudian pada bagian bawah celah pintu aku melihat bayangan kaki yang sedang berdiri saja persis di depan pintu kamarku. Lalu dengan hati berdebar, aku menunggu apa yang akan selanjutnya terjadi. Ternyata bayangan sosok itu hilang begitu saja. Demikianlah jika mendengar langkah-langkah atau melihat sosok bayangan di depan pintu kamar. Akhirnya aku diamkan saja. Lama-kelamaan rasa takutku berkurang. Aku sepertinya menjadi terbiasa atau bahkan sudah saling mengenal. Sesekali waktu ibuku bercerita, dia minta dicarikan sesuatu di kamar gudang kepada seorang pemuda tetangga. Kamar gudang letaknya juga di lantai atas. Namun yang terjadi kemudian, pemuda itu turun tangga dengan lari terbirit-birit. Ibuku bertanya, ada apa? Pemuda itu menjawab dengan gemetaran bahwa sedari awal masuk ke gudang, hawanya sudah beda. Dia merasakan hawa panas yang berlebihan juga lembab. Saat mencari-cari barang yang dimaksud, dia merasakan tidak nyaman
seperti ada yang memperhatikannya. Namun yang kemudian membuatnya sontak lari terbirit-birit karena merasa tidak kuat adalah dia melihat boneka karakter anak perempuan, tangannya bergerak seolah-olah melambai kepadanya. Aku menduga boneka di gudang itu adalah kepunyaan anak perempuanku saat dia masih balita. Sebagaimana sudah kusampaikan, awal-awal menikah sampai anak perempuanku duduk di sekolah dasar kelas 3, aku sekeluarga memang sempat tinggal di rumah ini bersama orang tuaku. Sekarang ini untuk sementara aku menjalani pola hidup. Aku membagi waktu di desa dengan di kota. Anak perempuanku yang pertama sudah lulus SMA dan sebagaimana rencana dia melanjutkan kuliah di Jakarta. Tinggalnya tentu saja di rumahku. Keberadaan anakku di rumah menjadi sekalian menemani ayahku pasca ibu meninggal. Seolah Tuhan sudah mengatur demikian. Istriku sementara masih di daerah mengurus operasional usaha. Saat ini kami sedang mengkader karyawan yang bisa dipercaya agar pada waktunya kami pindah sekeluarga nanti kegiatan operasional usahaku bisa dialihkan kepada karyawan yang terpercaya tersebut. Anakku yang bungsu saat itu masih duduk di kelas 2 SMA atau kelas 2. Rencananya saat si bungsu lulus SMA, kami sekeluarga baru pindah kembali ke rumah di Jakarta. Di lantai atas rumahku ada 4 ruangan, 2 kamar yang cukup besar adalah dahulu kamarku dan satunya lagi kamar adikku. Lalu 1 kamar yang luasnya tidak terlalu besar, maksudnya awalnya akan dijadikan kamar pembantu rumah tangga sekaligus dijadikan ruang setrika pakaian. 1 ruangan lagi letaknya di ujung adalah difungsikan sebagai gudang. Anakku menempati kamar yang dahulu adalah kamarku, sedangkan aku sekarang menempati kamar yang dahulu kamar adikku. Suatu malam sekitar jam 12 malam, aku mendengarnya berteriak histeris. Teriakannya sontak membuatku terbangun dan segera berlari menuju kamarnya. "Kenapa kamu, Nak?" tanyaku kepadanya. Aku melihat keningnya dibasahi peluh keringat, padahal kamarnya ber-AC. Ada apa, Pocong?" Ya, jawabnya terbata-bata. "Pocong?" tanyaku lagi. "Yang benar kamu, Nak. Apa kamu enggak salah lihat? Di mana kamu lihatnya?" lanjutku bertanya, memburu. Enggak ya, beneran aku lihat pocongnya berdiri di atas kasur persis di depanku. Mukanya, paparnya saat mengutarakan kalimat terakhir itu. Aku perhatikan mimik wajahnya menyiratkan ketakutan. Lalu dia melanjutkan, mukanya gelap hitam gosong. Mukanya gelap hitam gosong. Gitu ya? Terangnya sambil menutup wajahnya dengan selimut. Aku berusaha menguatkan hatinya. "Udah, Nak, nggak apa-apa. Ada ayah di sini. Kamu tenang ya. Berdoa aja minta perlindungan sama Allah." Aku menemaninya beberapa saat sebelum kembali ke kamarku.
Lalu kukatakan kepadanya supaya jangan takut. Ini kan rumah kita, kita yang tinggal di sini, mereka justru yang menumpang. Kata-kataku itu manjur membuatnya terlihat lebih tenang. Ketika sudah di luar kamar anakku, aku melakukan hal yang sebenarnya menurutku sendiri tidak logis. Aku berkata-kata sendiri sambil menyapu pandangan sekitar ruang lantai atas. Assalamualaikum, siapapun kalian, ini rumah saya yang tinggal di sini, kalian yang menumpang. Silakan kalau mau di sini, tapi jangan ganggu masing-masing aja ya. Kejadian serupa kembali terulang. Kali ini dialami istriku. Kebetulan dia mulai bisa mencuri-curi waktu pulang ke rumah di kota barang 3 hari 2 malam. Kangen sama si kakak katanya yang sudah kuliah di Jakarta. Saat sedang tidur kembali, aku terjaga dikarenakan mendengar teriakan yang kali ini dari istriku yang tidur di sampingku. Ada apa bun? Ada apa? Seruku sambil mengguncangkan pundaknya. Itu ya di pojok ada pocong sama boneka melayang-layang, jawabnya setengah histeris. Aku bergegas menyalakan lampu kamar. Saat lampu terang, kulayangkan pandanganku ke pojokan belakang meja televisi sebagaimana arah yang ditunjukkan. Tapi aku tak melihat apapun. Mana bun? Gak ada apa-apa kok, seruku. Ada ya, beneran ada ya. Bunda ngelihat pocong berdiri aja di situ, mukanya hitam, terus di sampingnya ada boneka melayang-layang. Balasnya dengan nada gasar karena merasa tidak percaya. Ya udah biarin aja. Udah nggak ada kan, tidur lagi aja, berdoa dulu yuk, balasku sambil menghampiri, kemudian membelainya supaya dia tenang. Sudah berdoa, lalu dia kembali merebahkan badannya, mencoba tidur kembali. Aku tidak langsung tidur dan mematikan lampu supaya istriku tidak merasa takut. Setelah dia terlihat sudah kembali kelap tidurnya, barulah kumatikan lampu kamar. Pada saat rebahan, aku tidak dapat langsung tidur. Mataku masih terjaga sambil aku berdoa yang aku hafal dan sepanjang yang ku tahu dapat mengusir setan. Dalam keremangan dan heningan suasana kamarku di lantai atas, aku pasang juga telingaku. Kupastikan apakah selanjutnya akan ada penampakan lagi. Kemudian suara seperti orang yang berjalan lalu lalang di luar kamar. Terjaga sambil terus mengucap doa sampai rasa kantuk mulai kembali menghinggapiku, dan tak sadar aku pun tertidur. Lebaran tahun 2021, sebagaimana biasa aku keluargaku mudik pulang ke rumah. Kami memilih 10 hari sebelum Lebaran sudah mudik agar banyak waktu di sana berkumpul menemani ayah. Kami sengaja pulang mudik jauh hari sebelum hari H untuk mengakali larangan mudik dari pemerintah dikarenakan saat itu masih masa pandemi COVID-19. Lagi pula manalah aku tega membiarkan ayah sendirian di rumah saat Lebaran. Lebaran tahun itu terasa berat bagiku. Kali pertama tanpa ada sosok ibu, aku menatapi dapur, meja makan, dan ruang keluarga. Ada perasaan yang hampa. Lalu rasanya sangat menyesak di dada. Rasa kehilangan yang mendalam
betapa setiap sudut rumah ini tergambar kenangan indah bersama ibuku. Hingga tanpa terasa air mataku meleleh, lalu aku beranjak ke ruangan tamu. Aku jadi kembali teringat salah satu kebiasaan ibu yang lainnya, yakni setiap mendekati lebaran, ia membeli bunga kesukaan, bunga sedap malam. Ibu meletakkan bunga sedap malam pas di ruangan tamu, sehingga di hari lebaran ruang tamu menjadi wangi semerbak, segar alami. Kemudian aku duduk di bangku sofa ruang tamu sambil menatap pipi gura besar bergambar ibu. Melihat senyumnya yang tersungging, tatapan matanya yang meneduhkan, dan kemudian ingat sukacitanya saat-saat hari lebaran. Kali ini tenggorokanku terasa tercekik. Aku menahan tangis. Tiba-tiba hidungku menangkap wangi yang tak asing, wangi yang setiap lebaran memenuhi ruangan tamu, wangi bunga kesukaan ibu, wangi bunga sedap malam. Aku bergumam lirih, "Mama, Mama, Mama ada di sini ya." Itulah cerita Radio Jurik bagian kedua yang memiliki judul Pulang Mudik. Selesai. Terima kasih buat teman Radio Jurik yang sudah mengikuti Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijik tombol loncengnya agar bisa mendengarkan cerita-cerita Radio Jurik yang baru. Buat teman Radio Jurik semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat.